Tipe cowok atau pasangan yang dicari seperti apa? Aku senang pembawanya Kadrian itu orangnya suka. Oke, next pertanyaan dari Naila Sari. Selamat ya kak, semoga cepat dimonetisasi dan channelnya semakin berkembang. Thank you Naila. Saran kalau bisa perbanyak cover lagu India, aku suka suara kakak bagus. Thank you. Ya maunya sih gitu, cover lagu karena aku juga suka nyanyi. Tapi ada beberapa masalah. Kalau konten-konten yang cover lagu itu rentan terkena hak cipta. Kayak udah ada beberapa video aku yang cover lagu itu kena hak cipta. Jadi ya kayak gitu resikonya itu, karena kita mau pakai apalagi instrumennya itu kan, musiknya itu yang rentan banget kena hak cipta, jadi susah. Dan juga kedua, kalau misalnya aku mau cover lagu pakai gitar, aduh itu permainan gitar aku tuh belum terlalu bagus guys, karena aku juga masih belajar. Itu nanti kedengarannya gak pro main gitarnya, nanti ada yang komen gak bagus, itu ya takutnya kayak gitu, gak bisa memuaskan. Tapi buat kalian misalnya kalau yang fan-fan aja aku cover lagu, aku nyanyi dengan permainan gitar aku yang seadanya, it's alright, nggak apa-apa. Aku nanti akan cover. Dan ya untuk lagu India oke, aku akan usahakan karena aku juga pencinta lagu India. Mana Indian lovers. Kita geng. Aku suka lagu India dan aku insya Allah akan cover lagu-lagu India. Mungkin juga nggak hanya lagu India sih, lagu-lagu lainnya juga. So kalian pokoknya ikutin terus video aku. Insya Allah video selanjutnya aku akan bikin video cover lagu. Pertanyaannya nih, siapa youtuber favorit kakak dan kenapa suka sama mereka? #Asnani. Aku kalau mau dibilang favorit sih ada beberapa ya. Tapi kalau untuk sering nonton aja nih, itu ada dua. Yang pertama Isti Musab. Pasti kalian tahu kan? Ya siapa sih yang nggak kenal KSTV Musab yang nikah sama suami orang Turki gitu kan. Aku kenapa suka sama mereka? Yang pertama karena suka aja gitu ngeliat mereka sama-sama cantik. Istrinya cantik, yang satu ganteng, jadi gemes aja lihat mereka berdua. Terus Kais juga kan orangnya kayak easy going, pembawaannya ceria gitu kan, dan kayak enak aja. Kamu Musabnya juga tuh orangnya kayak enak juga diajak, kayak bermain-main gitu, enak diajak, kayak dijadiin teman main, dijadiin kayak dilucu-lucuin, pokoknya bisa mereka berdua itu punya selera humor yang tinggi menurut aku. Apalagi Kak Isti tuh mukanya tuh kentara banget, orangnya ceria, pokoknya enak aja gitu, pokoknya gemes banget sama mereka berdua, pasangan yang serasi banget menurut aku. And by the way, congratulations buat Kak Isti yang sekarang udah hamil sih. Aku penasaran, can wait for your baby. Channel favorit aku selanjutnya yang biasanya yang aku suka nonton itu adalah channelnya Kak Adrian Blaster. Jadi kalian juga pasti udah tahu kan, kayak gini channelnya. Itu kenapa aku suka nonton, karena yang pertama video-videonya itu tentang petualangan, kayak traveling, jalan-jalan. Aku kan suka jalan-jalan, dan kebetulan juga Kak Adrian kan sekarang tinggalnya di Swiss kan, jadi kebanyakan tuh vlog-vlognya itu tentang keadaan-keadaan atau suasana di luar negeri. Jadi itu aku suka nontonnya, apalagi aku bisa melihat gambaran-gambaran lah, di luar negeri tuh kayak gitu, ada something. Lihat lagi, di luar negeri tuh kayak gitu, jadi kayak bisa mengobati kerinduan akan keinginan aku yang belum tersampaikan gitulah. Jadi ya aku senang pembawanya Kadrian itu orangnya suka senyum, easy going, prinsipnya happy aja. Jadi ya senang aja, mana ganteng lagi. Ya kayak gitu ya. Jadi ya itulah kenapa aku suka nonton channel video-videonya Kadrian sama kayak si Musab. Aku udah beberkan alasan aku. Kalian udah tahu kan. By the way, thank you untuk siapa tadi yang nanya, Naila Sari, thank you. Next question. Ini dari Arif HS. Kok cantik banget sih? Masa sih kamu? Ya segala puji bagi Allah yang udah menciptakan
ciptaannya dengan segala keindahan. By the way, thank you Arif, but I think I'm just so. Terus selanjutnya, udah punya pacar belum? Kalau belum, tipe cowok atau pasangan yang dicari seperti apa? Waduh, pertanyaannya berat nih. I'm single, belum punya pacar. Tipe cowok atau pasangan? Oke, mungkin lebih ke tipe pasangan hidup ya. Yang pertama itu udah pasti gak merokok, terus gak minum minuman keras. Terus yang selanjutnya itu pengertian. Wah, ini pengertian tuh harus ya, pengertian tuh karena itu menurut aku inti dari segala macam hubungan yang bisa mempererat itu adalah saling pengertian, understanding each other. Jadi itu penting banget pengertian. Selanjutnya orang yang apa ya, suka senyum, waktu udah senyum kayak aku. Ya pokoknya orang yang easy going gitu, karena aku merasa orang yang suka senyum, pokoknya murah senyum lah, terus easy going itu kayaknya orang-orangnya enak aja gitu, enak diajak ngobrol, enak diajak jalan, pokoknya enak dijadikan teman, dijadiin apa ya, pokoknya mau dibercandain juga kayak nggak gampang tersinggung gitu, pokoknya bawaannya santai, pokoknya easy going, orang-orang yang bawaannya santai, happy aja kayak gitu. Wah, itu kayaknya enak banget gitu punya pasangan kayak gitu. Terus juga orang yang sabar kayak aku. Aku jadi promosi diri gue ya. Sabar, terus gak kasar dalam kata maupun tingkah. Nah, itu tuh penting juga. And apa ya, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, terus orangnya dewasa, terus cara dia menghadapi masalahnya juga itu penting banget. Itu aku, wah itu salah satu kriteria, itu aku ngeliat sih gimana cara dia menghadapi masalah, karena ketahuan banget sih orang yang mana yang orang yang sabar, mana orang yang asik, dan apa itu bisa dilihat dari itu gimana cara dia menghadapi masalah. And apalagi ya, enak diajak curhat, terus orang yang cerdas juga, yang nyambung. Enak diajak ngobrol yang nyambung, terus bisa enak diajak diskusi juga. Kok banyak enak-enaknya ya. Ya emang lah, yang namanya enak-enak itu ya menyenangkan ya. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Kalau aku mau sebutin satu persatu, waduh itu kayaknya daftarnya itu panjang banget. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk orangnya sih sekarang aku belum nemu. Oh enggak, ada. Kalau dari yang aku lihat, nggak, walaupun aku nggak kenal secara personal sih, tapi aku ngelihat dari pembawaan dia tuh enak banget. Nah itu tuh Kak Adrian Blaster. Kalian mungkin yang nonton channel YouTube-nya, mungkin kalian juga bagian dari salah satu subscribernya Kak Adrian. Itu juga aku senang banget nonton video-videonya Kak Adrian, karena itu aku ngerasa Kak Adrian tuh kan orangnya suka senyum kan, suka dan sering senyum. Itu kentara banget di setiap videonya itu. Waduh, orangnya tuh ramah banget, so friendly, and ya pokoknya kayaknya pembawaannya enak gitu. Jadi aku ngelihatnya ya kurang lebih tipe-tipenya kayak Kak Adrian itulah ya. Udah ganteng, gak diragukan lagi. Wow, luar biasa. Tapi aku sih kalau ganteng sih udah pasti ya, semua cewek ya pasti gak menolak itulah. Tapi aku lebih ngelihatnya ke itu sih, pembawaannya Kak Adrian yang santai, yang prinsip hidupnya happy aja, terus suka dan sering senyum. Waduh, itu kayaknya gak kebayang deh kalau ngobrol atau berteman atau kenal secara personal itu orangnya pasti asik banget. Ya semoga kayak gitu ya. Ya jadi kayak gitu ya buat Kak Adrian. Mungkin aku juga ngerasa Kak Adrian itu orangnya biasanya orang yang suka atau sering senyum, yang murah senyum itu orang yang mereka tuh nggak mudah marah gitu. Bener nggak sih Kak Adrian? Kak Adrian itu mudah marah nggak sih orangnya? Tapi kayaknya aku ngerasa nggak deh. Karena biasa orang yang suka senyum itu mereka even marah aja jarang kayak aku. Aku jujur, aku bukan mau mengatakan diri aku baik atau apa, tapi emang aku kayak gitu. Mungkin orang-orang yang udah kenal aku ngelihat aku tuh pembawaannya ya suka senyum, banyak senyum, ya itu emang pembawaan diri aku kayak gitu, nggak dibuat-buat, nggak apa ya, nggak. Ya karena aku hidup bawaannya santai aja, sekalipun ada masalah ya dibawa happy aja, karena aku percaya bahwa setiap dibalik masalah itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa diambil. So ya, orang kayak gitu pasti asik banget dijadikan pasangan hidup. Jadi kira-kira kayak gitu kriteria aku nggak sebut semuanya, tapi ya yang aku sebutin itu ya intinya kira-kira kayak gitulah. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir
Dari Bunga Astia. Tinggal di mana Kak? Umurnya berapa tahun? Waduh, nanyain umur lagi. Kira-kira kalau tampang kayak gini umurnya berapa? Jadi aku tuh tinggalnya di Ambon, Maluku. Umur aku udah 23 tahun, udah tua ya. Ya gitulah, nggak apa-apa. Yang penting masih hidup. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Satu lagi, tips biar bisa pede jadi YouTuber itu bagaimana Kak? Soalnya aku pengen buka channel YouTube tapi belum pede, takut nggak ada yang nonton. Aduh, gini ya, tips dari aku, dengerin baik-baik. Buat kalian yang pengen jadi YouTuber, pengen bikin channel YouTube tapi masih ragu, itu tips yang pertama itu kalian perbaiki niat. Kalian tuh ketika nge-YouTube itu niatnya untuk apa? Karena apakah untuk mengejar duitnya aja, ataukah emang mau YouTube itu adalah hobi kalian, passion kalian, kalian suka ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya itu adalah hobi kalian, kalian suka melakukan hal itu, ya bagus, teruskan. Cuman kalau misalnya kalian hanya niatnya untuk uang aja, untuk bisa dapat penghasilan aja dari YouTube, ya aku saranin kalian perbaiki dulu niat kalian. Karena kenapa nggak semudah itu untuk mendapatkan uang dari YouTube? Aku udah jelaskan juga prosedurnya kayak gimana di video aku. And gini ya, pokoknya jangankan untuk nge-YouTube, jangankan untuk jadi YouTuber, kalian mau ngelakuin apapun itu harus berlandaskan passion. Kalian suka, kalian cinta sama pekerjaan itu, biar kalian bisa sukses. Apalagi dari nge-YouTube, karena tadi aku bilang kalau misalnya kalian dapat proses, kalau kalian hanya mau duitnya doang, kalian menjalaninya itu nanti akan terganggu, karena itu nggak mudah. Prosesnya itu bertahap dan dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan konsistensi dalam berkarir di YouTube gitu, membuat video-video itu. Jadi ya perbaiki niat kalian dulu. Oke. Dan kedua, kalau niat kalian udah kuat, memang benar-benar kalian pengen, kalian emang suka bikin video YouTube dan ya pokoknya kayak gitu. Aku tarik napas dulu. Segera action. Aku juga udah pernah bilang di video aku tuh, segera action. Kalian tuh kalau udah punya niatnya udah kuat, nggak usah tunggu lama-lama lagi, tunggu harus peralatannya lengkap, tunggu siap dulu, tunggu bagus dulu dan lain-lain. Kebanyakan nunggu entar nanti malah nggak akan jadi. Jadi mending kalau udah punya niat, kalian segera action, lakuin aja, biar kalian tuh bisa cepat belajar gitu. Dari proses demi proses, semakin cepat kan semakin bagus. Jadi ya kayak gitu, segera action. Oke. Dan yang ketiga itu, kalian gak usah pedulin kata orang lain. Gini, kalian kayak bodoh amat lah kalau misalnya kalian suka ngelakuin sesuatu terus kalian masih memikirkan pendapat dari orang lain. Mending kalian gak usah mikirin itu, karena sesungguhnya mereka yang memberikan pendapat negatif kepada karya orang lain atau mengomentari buruk orang lain, itu mereka yang hanya iri aja, karena mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang seperti yang kamu lakukan. Makanya mereka membalas ketidakbisaan mereka itu dengan cara ya mengumpat kalian, membicarakan, mengomentari hal-hal buruk gitu tentang apa yang kalian lakukan, menilai kalian, menjudge kalian buruk. Jadi ya nggak usah didengarin gitu pendapat orang lain, khususnya pendapat-pendapat yang negatif ya, pendapat yang buruk. Karena kita nih ya, kalau kita menjalani sesuatu itu maksudnya kita menjalani sesuatu tuh kayak harus kelihatan bagus gitu di mata orang lain, ya kita nantinya jadinya stres sendiri gitu, karena kita melakukan sesuatu bukan karena diri kita, bukan karena atas kemauan kita sendiri. Kita tuh bergantung pada keinginan orang lain, yang mana orang lain itu selalu menginginkan kita untuk melakukan seperti apa yang mereka mau. Ya nggak bisa gitu dong, karena kita bukan orang lain dan orang lain itu juga bukan kita. So ya lakuin aja apa yang mau kamu lakukan, selama itu nggak merugikan orang lain, lakuin aja. Toh juga nanti yang dapat efeknya mau buruk atau mau baik itu kan kamu yang dapat kan, bukan mereka. Jadi ya terkadang kita harus menjadi tuli terhadap hal-hal negatif di sekitar kita. Terkait video kamu nanti bakalan disukai orang atau enggak, bakalan banyak yang nonton atau enggak, kalian gak usah mikirin hal itu. Yang penting kalian berkarya aja dulu, ya kan? Berkarya aja, berikan yang terbaik. Masalah hasilnya mau banyak yang nonton atau enggak, banyak yang suka atau enggak, itu hanya masalah waktu aja. Semua itu proses. Lambat laun juga pasti kalian akan mendapatkan hasilnya kok. Karena aku sendiri percaya bahwa hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses. Kalau misalnya kalian berprosesnya udah bagus, udah melakukan melakukan yang terbaik, ya insya Allah kalian akan memetik hasilnya gitu. Dan hasilnya juga pasti akan baik juga, sesuai dengan proses yang kalian jalani. So, itu dia tadi kurang lebih ada berapa ya, sekitar 6 atau 7 pertanyaan. Thank you banget buat kalian udah kasih pertanyaan ke aku. Aku juga tadi udah jawab, semoga jawabannya memuaskan dan semoga dari ini juga bisa
menginspirasi kalian ataupun bisa ada something yang bisa kalian dapat, yang bisa kalian ambil dari video ini. Jadi ya aku rasa kurang lebih cukup sekian dan terima kasih. So buat kalian yang suka sama video ini, don't forget to like this video, kemudian komen di bawah dan pastikan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terima pemberitahuan kalau aku mau upload video terbaru. So guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye.